Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang impulsive buying. Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai kemudahan, godaan juga semakin besar. Apalagi untuk gaya hidup yang satu ini, belanja online. Bagi para pehobi belanja online, ini mungkin seperti surga. Tanpa harus kemana-mana, seseorang tetap bisa memuaskan hasrat berbelanja. Tapi hati-hati, jika tak bisa mengontrol hasrat berbelanja tersebut, kantong bisa jebol. Seperti anggaplah seorang bernama Cantika. Setiap hari ada saja paket belanjaan yang tiba di kantornya. Ini akibat virus belanja online yang membuatnya rajin mengunjungi berbagai marketplace atau e-commerce yang tidak pernah melewatkan flash sale dan kalap setiap ada tawaran cashback. Padahal barang-barang yang dibeli seringkali bukan yang dibutuhkan Cantika. Suatu ketika, Cantika menyadari bahwa keuangannya berantakan. Ia ingin sekali menghentikan keinginan berbelanja tanpa kontrol, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Perilaku Cantika dalam berbelanja dikenal dengan istilah belanja impulsif. Apa itu belanja impulsif atau impulsive buying? Dikutip dari India Times, belanja impulsif adalah kecenderungan membeli barang tanpa perencanaan. Biasanya keinginan membeli dipicu oleh emosi yang menjadi tidak rasional. Barang yang dibeli bisa apa saja, dari yang harganya murah hingga mahal sekalipun. Ternyata kita bisa mendeteksi apakah kita berpotensi berperilaku impulsive buying atau tidak dengan melihat gejala-gejalanya. Coba simak gejala perilaku impulsif berikut ini. Apakah kamu sering mengalami salah satunya? Yang pertama, sulit mengendalikan diri. Cara mendeteksinya, apakah kamu sering tak bisa menahan diri dari keinginan berbelanja ketika sudah melakukannya? Kamu seringkali tak tahu kenapa membeli barang tersebut sehingga baru sadar kemudian bahwa barang itu ternyata tak terlalu dibutuhkan. Kedua, sering tidak disiplin. Sering menunda melakukan sesuatu juga disebut salah satu gejala perilaku impulsif. Misalnya karena menganggap pekerjaan itu tidak menarik. Kemudahan dalam berbelanja rupanya memiliki dampak yang cukup negatif. Apalagi untuk mereka yang memiliki perilaku impulsif. Mereka yang punya perilaku impulsif cenderung sering belanja secara spontan dan berlebihan. Terlebih lagi bagi mereka yang menjadikan kegiatan berbelanja menjadi aktivitas penghibur dan pelepas stres. Kebiasaan itu tentu berdampak negatif pada keuangan. Umumnya orang yang berbelanja secara impulsif membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Maka tak jarang pada akhirnya mereka sering menyesal telah membeli barang tersebut karena jarang atau bahkan tidak pernah terpakai. Hal-hal seperti ini membuat aktivitas belanja impulsif harus dihindari. Untuk kamu yang seringkali mengalami masalah serupa, berikut tips mengurangi kebiasaan belanja yang bisa kamu terapkan. Seperti biasa, yang pertama membuat daftar belanja. Sebelum berbelanja, pastikan kamu sudah membuat daftar kebutuhan terlebih dahulu. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian, sampai di tempat perbelanjaan, kamu bisa langsung mencari produk yang dibutuhkan. Untuk menghindari lapar mata, kamu bisa langsung menuju tempat barang kebutuhan. Kedua, bawa uang secukupnya. Dengan daftar belanja yang telah kamu buat, kamu bisa memperkirakan berapa uang yang harus disiapkan. Jadi sebaiknya bawa uang secukupnya saja, agar tidak tergoda saat lapar mata. Tinggalkan kartu debit dan kartu kreditmu. Jangan sampai kecolongan dan akhirnya menyesal. Ketiga, jangan belanja dalam kondisi emosional. Biasanya, seseorang akan menjadi sangat konsumtif ketika ia tengah dalam kondisi emosional tertentu. Contohnya, ketika kita sedang sedih, orang akan cenderung memanjakan dirinya, akhirnya tanpa sadar membeli apapun yang ia sukai untuk menghibur diri. Tentu saja hal ini tidak terjadi saat seorang sedih saja. Saat marah atau sangat senang sekalipun, belanja impulsif bisa saja terjadi. Maka dari itu, hindari berbelanja dalam situasi emosional. Keempat, ingat tujuan keuangan. Tips mencegah perilaku belanja impulsif selanjutnya adalah dengan mengingat tujuan keuanganmu. Terlebih jika kamu perlu menyisihkan pendapatan untuk tabungan, maka kamu perlu benar-benar membatasi pengeluaran yang kurang bermanfaat. Jika kamu mengingat tujuan keuanganmu, maka akan mempengaruhi perilaku pembelian. Kelima, batasi akses e-commerce.
Tips selanjutnya yang dapat kamu lakukan adalah dengan membatasi akses e-commerce atau toko online. Tak bisa dipungkiri, banyak dorongan yang dapat diberikan oleh toko online untuk membuatmu melakukan impulsive buying. Kemudian, kemudahan ini membuat orang yang punya perilaku impulsif tak berpikir panjang ketika membeli suatu barang. Untuk itulah kamu perlu membatasi akses terhadapnya. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.